Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang huperetes, hamba yang dapat dipercaya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1-2, di sana dikatakan, hendaklah orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, yaitu bahwa ternyata mereka dapat dipercaya. Wow, itulah huperetes, hamba yang dapat dipercaya. Ternyata bukan hanya manusia saja yang mendambakan orang-orang yang dapat dipercaya, tetapi ternyata Tuhan juga mencari orang-orang hamba-hambanya yang dapat dipercaya. Dalam teks firman Tuhan yang lain dikatakan ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Dan firman Tuhan itu juga dikatakan bahwa saya dan saudara juga sebagai orang milik Kristus, ada yang digunakan sebagai perabot yang mulia, ada yang kurang mulia. Kok bisa dibeda-bedakan begitu? Ya, di saat saya dan saudara percaya Tuhan, memang kita masuk dalam kerajaan sorga dan kita nantinya diselamatkan, keselamatan pasti. Tetapi selama saya dan saudara masih dalam dunia ini, ternyata saya dan saudara juga bagaimana mau dipercayakan dari Tuhan, itu juga ditentukan bagaimana saya dan saudara bisa dipercaya atau tidak. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat kepada hamba-hambanya yang ada di Korintus, bahwa sebagai orang yang dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, yaitu bahwa ternyata mereka dapat dipercaya. Jadi kalau saya dan saudara, kehidupan saya dan saudara dalam dunia ini, dalam keseharian kita, dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dapat dipercaya dalam segala hal, maka Tuhan akan memakai kita menjadi perabot yang mulia. Haleluya, haleluya. Bukan hanya di bidang sekuler saja seorang bos mendambakan karyawannya, orang-orang kerjanya dapat dipercaya. Di ladang Tuhan juga, Tuhan sangat mendambakan hamba-hambanya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Harta terbesar dalam hidup ini sebenarnya bukan apa yang kita miliki dalam hal materi, tapi apa yang kita miliki dalam hal bisa dipercaya. Kalau saya dan saudara bisa dipercaya, maka saya sangat yakin dan percaya sorga terbuka di atas kepala saya dan saudara dan memberkati saya dan saudara. Tapi kalau kita tidak bisa dipercaya, maka kita akan dipersulit oleh kesalahan kita sendiri. Dan saya yakin juga Tuhan akan pending berkatnya bagi saya dan saudara. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya adalah hal yang luar biasa. Karena firman Tuhan tegas dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa ternyata mereka dapat dipercaya. Itulah sebabnya hari-hari ini mari pastikan kehidupan saya dan saudara di mana saja kita berada, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, pastikan hidup saya dan saudara dapat dipercaya dalam segala hal, sehingga orang pun tidak sungkan-sungkan mempercayakan segala sesuatu kepada kita untuk kita lakukan, karena kita dapat dipercaya. Terlebih Tuhan, Dia akan memakai saya dan saudara dengan rancangan yang besar. Kenapa? Karena saya dan saudara dapat dipercaya. Dapat dipercaya bukan berarti dia sering tampil di mimbar untuk pelayanan, dia eksis di dalam kegiatan-kegiatan rohani. No, dapat dipercaya itu adalah bukti dari kehidupan kita bahwa ternyata kita dapat dipercaya. Disitulah letak keberhasilan pelayanan kita, dan disitulah letak keberhasilan apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya, huperetes. Amin.